Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Seberapa cepat Anda kehilangan kebugaran kardio? Latihan kardiovaskular sangat penting untuk meningkatkan kebugaran kardio kita. Kebugaran kardio adalah dasar dari semua aktivitas fisik sebelum kita meningkatkan kekuatan fisik kita. American Heart Association merekomendasikan untuk meningkatkan kebugaran kardio kita, setidaknya kita harus berolahraga 150 menit per minggu dengan aktivitas aerobik intensitas sedang atau 75 menit per minggu aktivitas aerobik berat. Tetapi tidak setiap saat kita bisa meluangkan waktu untuk berolahraga. Bisa jadi karena sakit atau karena kesibukan kita berhenti berolahraga. Jika kita sudah rutin melakukan olahraga dan tiba-tiba berhenti, seberapa cepat kita kembali ke titik awal lagi? Berikut ini paparan para ahli mengenai seberapa cepat kita kehilangan kebugaran kardio dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkannya kembali. Seberapa cepat kehilangan kebugaran kardio? Daya tahan kardiovaskular atau kebugaran aerobik didefinisikan sebagai kemampuan paru-paru untuk secara efisien mengambil oksigen dari udara dan memindahkannya ke aliran darah. Kemudian jantung akan memompa darah dan mengirimkannya ke otot-otot tubuh. Kebugaran aerobik sering diukur dalam volume oksigen maksimum, yaitu ukuran seberapa banyak oksigen yang dikonsumsi per menit. Semakin banyak berolahraga, semakin efisien sistem kardiovaskular kita dan semakin tinggi volume oksigen maksimum kita. Sederhananya, seberapa lama kita bisa melakukan aktivitas fisik seperti berlari atau bersepeda sebelum kita harus berhenti karena kelelahan. Nah, seberapa cepat kita kehilangan kebugaran kardio bergantung pada beberapa faktor. Faktor pertama adalah tingkat kebugaran dan atau pengkondisian kardiovaskular yang kita capai sebelum kita berhenti melakukan olahraga kardio. Semakin tinggi tingkat kebugaran kita, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan sampai kita kehilangan kebugaran kardio. Tingkat kebugaran yang kita raih bergantung kepada seberapa lama kita telah menjalankan aktivitas latihan kardio secara konsisten, serta status kesehatan kita secara keseluruhan saat ini. Jika kita memiliki kadar glukosa darah dan insulin yang sehat, biomarker kardiovaskular yang sehat, dan tingkat peradangan yang rendah, kita bisa mempertahankan kebugaran kardiovaskular lebih lama dibandingkan jika kita memiliki kesehatan yang buruk secara keseluruhan. Di samping itu, kualitas tidur dan tingkat stres juga memainkan peran besar di sini. Faktor lain adalah jumlah gerakan yang dilakukan selama periode waktu ketika kita berhenti latihan kardio. Jika kita banyak bergerak dan berjalan selama hari normal, walaupun tidak disebut sebagai berolahraga, kebugaran kardio kita sedikit terjaga dan akan jauh lebih baik dibandingkan bila kita tidak banyak bergerak. Dengan mengingat semua faktor tersebut, beberapa penelitian telah mencari cara untuk menetapkan kerangka waktu yang pasti tentang bagaimana the training atau menghentikan dan atau mengurangi olahraga mempengaruhi tubuh kita. Sebuah penelitian pada bulan April 2018 yang diterbitkan di Journal of Applied Physiology mengamati pelari rekreasi yang berhenti berlari selama 8 minggu. Para peneliti melihat bahwa setelah 4 minggu ada perubahan negatif pada jantung pelari, termasuk pengurangan volume plasma, komponen cair darah yang mengantarkan nutrisi, hormon, dan protein ke bagian tubuh yang membutuhkannya, dan ketebalan ventrikal atau ruang jantung yang memompa darah keluar. Pada 8 minggu, pengurangan volume plasma dan ukuran ventrikel lebih jelas. Jantung bukan organ yang statis, karena jantung adalah sekumpulan otot yang bila dilatih dengan baik, maka jantung akan semakin kuat dan besar.
Bukan hanya mereka yang menjadi atlet saja yang terkena dampak penghentian latihan kardio. Sebuah penelitian pada bulan Juli 2021 yang diterbitkan di Topic in Stroke Rehabilitation meneliti efek kardiovaskular dari berhenti berolahraga pada mereka yang mengalami stroke. Para peneliti melihat pengurangan yang signifikan hanya dalam waktu 1 bulan setelah berhenti berolahraga. Kehilangan kebugaran kardio sebenarnya dimulai sebelum tanda 4 minggu. Namun, perubahan volume oksigen maksimum dan volume plasma sebenarnya mulai muncul lebih cepat 2 minggu setelah berhenti berolahraga. Intinya, jika kita berhenti berolahraga, kita akan mulai kehilangan kebugaran kardio dalam 2 minggu. Dalam 4 minggu, penelitian menunjukkan kita akan kehilangan hingga 20% dari volume oksigen maksimum kita. Seberapa cepat kardio kita bisa kembali bugar? Semua faktor yang dibahas di atas ikut bermain dengan pertanyaan ini, yaitu mengacu pada tingkat kesehatan kardiovaskular sebelumnya, kondisi medis yang mendasarinya, dan berapa banyak rata-rata gerakan yang bisa kita dapatkan setiap hari. Bila semua itu dalam kondisi baik, kita dapat memperoleh kembali kebugaran kardio relatif lebih cepat, hanya dalam 3 hingga 4 minggu. Lamanya kita berhenti latihan kardio merupakan faktor penentu seberapa lama kita bisa kembali bugar. Semakin lama kita berhenti latihan, maka akan semakin lama pula waktu yang kita butuhkan untuk mendapatkan kebugaran kardio yang baik. Di samping itu, usia juga memiliki peran yang penting. Setelah usia 30 tahun, menurut UC Davis Health, kita kehilangan 2% volume oksigen maksimum setiap tahun. Kita bisa mengimbangi penurunan ini dengan mempertahankan program olahraga yang konsisten atau berupaya waktu tanpa latihan tidak lebih dari 2 minggu. Untuk membuat kemajuan maksimal dalam waktu sesingkat-singkatnya, kita harus cerdas dan konsisten dalam menjalankan latihan. Aspek cerdas berarti kita harus mengikuti program pelatihan yang dirancang dengan baik berdasarkan tujuan kita. Program ini akan semakin menantang dari waktu ke waktu, yang akan menyebabkan tubuh melakukan adaptasi dalam bentuk kebugaran kardiovaskular yang lebih besar. Program ini tentunya harus dijalankan dengan konsisten. Ada 2 pendekatan utama untuk meningkatkan kebugaran kardiovaskular: durasi panjang dengan latihan intensitas rendah atau durasi pendek dengan latihan intensitas tinggi. Keduanya akan meningkatkan kebugaran kardiovaskular kita bila dilakukan secara konsisten. Secara umum, untuk latihan kardio dengan intensitas rendah dan durasi lebih lama, kita akan menargetkan latihan dengan durasi 30 hingga 60 menit. Dan latihan dengan intensitas tinggi dan durasi pendek adalah dengan durasi 10 hingga 30 menit. Menggabungkan aktivitas aerobik seperti lari cepat, bersepeda, mendayung, jalan cepat, hiking, berenang, dan berbagai latihan HIIT akan meningkatkan kecepatan kita untuk bugar kembali. Cara terbaik untuk beristirahat berolahraga, sebagaimana telah kita singgung, kita tidak mungkin untuk terus berolahraga karena kesibukan kita, kondisi kesehatan kita. Maka hal yang wajar bila kita beristirahat sejenak dari olahraga. Tetapi jika kita khawatir kehilangan kebugaran kardio terlalu besar, buatlah istirahat ini sesingkat mungkin. Langkah terbaik adalah bukan berhenti total, tetapi kita tetap berolahraga dengan intensitas dan durasi yang lebih kecil. Kita bisa mengurangi porsi latihan kita hingga 50%, dan 50% sisanya bisa disesuaikan dengan waktu luang yang ada. Atau bila kondisi memang tidak memungkinkan untuk terus berlatih, kita bisa membatasi durasi istirahat kita hanya 1 minggu saja. Kondisi di mana kita harus berhenti berolahraga tidak hanya karena kesibukan atau kondisi kesehatan saja, tetapi juga karena kita merasakan gejala overtraining. Dengan gejala awal, tubuh merasakan kelelahan yang sangat. Cobalah untuk menjaga periode istirahat atau detraining
olahraga tidak lebih dari 2 minggu, dan jangan berhenti berolahraga sama sekali. Menurut ulasan yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007 di Medicine and Science in Sport and Exercise tentang efek overtraining, kita bisa mengurangi volume latihan sebesar 40 hingga 60%. Dan cobalah untuk tetap melakukan latihan kardio setidaknya 2 kali seminggu. Untuk latihan kardio dengan latihan beban, menurut ulasan di Sports Medicine yang diterbitkan pada bulan Mei 2013, dibutuhkan 3 hingga 4 minggu sebelum kekuatan otot kita berkurang, sehingga kita bisa dapat beristirahat lebih lama. Tetapi tetap prioritaskan kardio Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.